Pengertian otonomi daerah. Satu istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani atau autos yang berarti sendiri, dan namos yang berarti undang-undang atau aturan. Menurut Undang-Undang Ayat 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang kewajiban daerah otonomi untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Istilah-istilah otonomi daerah. 1. Daerah otonomi. Di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonomi atau kebebasan dari wewenang atas segala urusan pemerintahan kepada pemerintahan pusat. 2. Sentralisasi pemusatan. Wewenang atas segala urusan pemerintahan kepada pemerintah pusat. 3. Desentralisasi penyerahan. Urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. 4. Dekonsentralisasi pelimpahan. Sebagian urusan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, instansi vertikal di wilayah tertentu, bupati dan wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 5. Tugas pembantu. Penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan pusat. Syarat otonomi suatu daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama yaitu mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan sendiri. Yang kedua, membuat peraturan daerah atau perda sendiri serta peraturan pelaksanaannya sendiri. Yang ketiga, menggali sumber keuangannya sendiri. Yang keempat, memiliki alat pelaksana, baik personil maupun sarana dan prasarananya. Selanjutnya, latar belakang otonomi daerah. Latar belakang otonomi daerah dibagi menjadi dua. Yang pertama, desentralisasi, dan yang kedua, dekonsentrasi. Desentralisasi yaitu pelayanan publik mempunyai tujuan politis dan administrasi, akan tetapi tujuan utamanya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua, dekonsentrasi. Artinya diselenggarakan karena tidak semua tugas teknis dapat terselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Adapun tugas pembantuan, penugasan tertentu yaitu pusat itu ditunjuk ke daerah provinsi, provinsi itu menunjuk kabupaten kota, dan kabupaten kota itu menunjuk desa. 3 visi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, dari segi politik. Harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Yang kedua, dari segi ekonomi, terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi. Ketiga, dari segi sosial, menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Kemudian, konsep dasar pelaksanaan otonomi daerah. 1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah. 2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. 3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan akseptabilitas yang tinggi pula. 4. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif. 5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah. 6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah. 7. Pemberian keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat. Prinsip otonomi daerah. 1. Otonomi seluas-luasnya, yang mana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang. 2. Otonomi yang nyata, bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas,
wewenang, dan kewajiban yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, berkembang sesuai dengan kekhasan daerahnya. 3. Otonomi yang bertanggung jawab. Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk untuk mensejahterakan rakyat yang merupakan tujuan nasional. 4. Dinamis. Pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih maju lagi. Pembagian daerah. 1. Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Kemudian, daerah provinsi tersebut dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerahnya masing-masing. Menurut Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2. Pemerintah provinsi berbatasan dengan laut memiliki kewenangan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Menurut Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 1. Pada masa Orde Baru, sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. 2. Setelah Orde Baru, upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses penggantian rezim. 3. Setelah reformasi, DPR RI menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi baru menjadi undang-undang yang sah di ruang sidang paripurna Nusantara II pada tanggal 24 Juni tahun 2014 dengan jumlah daerah otonomi sebanyak 542 yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Dampak otonomi daerah. Dampak otonomi daerah terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dapat kita lihat dari yang pertama, meningkatnya kepedulian dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam politik di tingkat lokal. Yang kedua, perangkat Pemda memiliki komitmen yang makin kuat dalam pemberian layanan serta merasakan adanya tekanan yang berat dari masyarakat agar mereka meningkatkan pelayanan publik. Dan yang ketiga, antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota saling bekerja sama dan berbagi informasi untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun dampak negatif dapat kita lihat dari yang pertama, korupsi yang terdesentralisasi dan tersebar, aturan yang dijalankan oleh pejabat yang berjiwa maling, dan yang ketiga, merebaknya money politik dan konsolidasi politik gangster. Berikutnya yaitu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dapat kita lihat dari 3 bidang, yaitu ekonomi, sosial, dan prasarana dasar. Di bidang ekonomi dapat dilihat dari pendapatan nasional per kapita, berkurangnya jumlah penduduk miskin, berkurangnya angka pengangguran, Gini rasio luas daerah di bawah kurva Lorenz. Di bidang sosial, rasio guru terhadap murid, rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk, dan di bidang prasarana dasar dapat dilihat dari prasarana perhubungan dan prasarana penerangan.